Shalom, Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Warta jemaat pada minggu hari ini, yang pertama, pengumpulan persembahan bisa dilakukan dengan cara ditransfer melalui Bank BRI, unit Pasar Atas Cimahi, dengan nomor rekening 41200101794754 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi, ataupun dapat melalui anggota majelis dan ketua wilayah di mana Bapak Ibu berada. Warta jemaat yang kedua, atestasi atau pindah gereja sesuai surat permohonan dari warga yang bersangkutan. Majelis telah mengirimkan surat pindah gereja ke GKJ Bekasi Timur atas diri Elizabeth Krismayanti dari wilayah 4. Mohon perhatian warga jemaat. Warta jemaat yang ketiga, persidangan majelis bulan April 2021. Persidangan majelis bulan April 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021, pukul 19.00 melalui aplikasi Zoom. Bagi warga yang akan memberikan masukan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan gereja, bisa menyampaikan melalui sekretaris majelis. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh anggota majelis. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah kita pada tanggal 25 April 2021. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 21, bait pertama dan kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Umat dan kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Umat dipersilakan duduk kembali. Dengan mengucap syukur, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pengakuan dosa. Jemaat, mari kita berdoa secara pribadi lepas pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami. Mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, mari kita memuji Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33 bait 1 dan 2. Suaramu ku dengar. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Markus 10 ayat 43 sampai 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Demikian sabda kekuatan dari Tuhan.
syukur kepada menyanyikan Kidung Kesanggupan dari PKJ 179 bait yang pertama. Umat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, di saat ini kami dapat berkumpul bersama, meskipun masih dengan kehidupan bersama di tengah pandemik, kami dapat diberikan kesempatan dan waktu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Karya Allah akan selalu nyata kami rasakan, karena kasih pemimpinan Tuhan itu kami rasakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Melalui firman Tuhan yang akan kami dengar inilah kami merasakan sapaan-Mu, kekuatan-Mu, dan juga penghiburan dari Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan 18. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika mereka melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya untuk melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan dan kabar Ibu Bapak Saudara? Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini minggu terakhir di bulan April. Proses vaksinasi sudah mulai berjalan dan saya berharap Ibu Bapak yang ada di rumah menyaksikan saat ini dimanapun berada, sudah merasakan, sudah menerima vaksinasi khususnya di tahap yang pertama. Jikalau belum, berarti apa? Menanti
Dalam menanti berarti apa? Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Dan tidak hanya itu, bagi kita yang sudah menerima baik tahap 1 ataupun sudah tahap kedua, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Ibu bapak saudara yang kasih Yesus Kristus, saat kita mendengar tema kita, keberanian seorang pemimpin, waduh, ini menjadi satu hal yang diperhadapkan dalam satu pergumulan. Apa itu? Yuk kita lihat flashback kembali ke belakang. Saat awal pandemik ini terjadi, disinilah terlihat bagaimana seseorang yang dipercayakan di dalam kehidupan, jikalau dia dipercayakan sebagai pemimpin dimanapun berada, untuk apa? Bagaimana menanggapi dan juga menanggulangi kehidupan di tengah pandemi. Apakah dia lari atau dia mau berjuang di dalamnya? Oleh sebab itu apa? Ketika menghadapi satu pergumulan, krisis, dan problema kehidupan, biasanya respon dari banyak orang itu ada dua respon. Dia mau fight or flight gitu ya. Dia mau berjuang atau dia mau menghilang atau dia mau pergi gitu ya. Dan nampaknya tidak semua dapat bertahan dalam menghadapi gunjang-ganjing, dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang sedang dialami saat ini. Sebagai satu kenyataan. Sehingga tidak hanya itu, dalam hal memimpin kita nggak usah jauh-jauh, entah itu di perusahaan atau apapun, tapi lihatlah saat pandemik yang terjadi, 6 bulan berlalu, bahkan sampai dengan 1 tahun ini, angka perceraian begitu meningkat. Nah ini kan luar biasa ini. Ini dia mau fight bersama dalam kehidupan, menghadapi ini, atau menghilang, ataupun pergi entah kemana gitu ya. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus, nampaknya hal inilah yang coba kita lihat di dalam bacaan kita saat ini. Saat Tuhan Yesus mencoba untuk memberikan penjelasan jati diri dia. Akulah gembala yang baik, titik di situ. Wah ini luar biasa dan menarik. Tuhan Yesus langsung mengungkapkan, memproklamirkan siapa jati dirinya. Gembala. Dia seorang gembala. Akan tetapi tidak berhenti sampai di situ. Dilanjutkan dengan yang ungkapkan oleh dia adalah gembala yang baik. Gitu ya. Sehingga di sini ingin menunjukkan bahwa berarti pertama yang dapat kita lihat dari bacaan ini. Di sana saat itu, konteks saat itu banyak gembala-gembala. Bahkan mungkin mereka mengaku gembala, tetapi dalam tanda kutip tidak baik. Mengapa demikian? Ya karena mementingkan dirinya sendiri. Karena mementingkan untuk menggemukkan dirinya sendiri. Tidak untuk berbagi, tidak untuk bagaimana mensejahterakan, menguatkan, memberikan kesehatan kepada umat. Nah ini dia. Yang penting saya selamat. Liane piye? Wes karepmu wae lah. Nah kan itu kan. Yang penting saya selamat, yang lain bagaimana? Ya terserah, yang penting saya dan keluarga saya selamat. Ini dia. Lari ibu bapak dalam menghadapi kenyataan kehidupan. Akan tetapi Tuhan Yesus mencoba untuk menyatakan bahwa akulah gembala yang baik. Dan tidak hanya sebatas itu, mengenal gitu kan? Mengenal keberadaan domba-dombanya, mengetahui dombanya, dan tidak hanya mengetahui, tapi juga si domba pun mengetahui gembalanya. Sehingga bagian yang kedua, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, yang menarik di sini. Teladan keberanian seorang pemimpin atau gembala juga dapat memotivasi seseorang untuk tetap teguh menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Nah ini dia menarik kan? Teladan keberanian itu ingin menunjukkan juga agar termotivasi dalam memperjuangkan kehidupan, bukan sebaliknya, gitu ya. Bukan ya maaf kata, sebagai seorang pemimpin dia justru banyak mengeluh, banyak curhatan. Waduh repot ini. Yang harusnya orang lain lah yang curhat ke dia, menjadi apa namanya, bahu sandaran gitu ya, dalam kehidupan. Tapi justru ini yang kadang bahkan sering kita lihat di dalam kehidupan.
Ya, khususnya kalau kita mau lihat di dalam kancah perpolitikan gitu kan. Justru banyak pemimpin-pemimpin yang curhat ke masyarakat. Waduh, bahaya betul gitu kan. Dan disinilah justru yang kedua yang dapat kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dalam rangka memotivasi umat saat itu. Di tengah banyak orang yang mengaku sebagai gembala. Yang apa berarti? Tidak dapat memotivasi dalam menghadapi kehidupan. Lalu yang berikut, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, bacaan kita merupakan metafor yang digunakan oleh Yesus Kristus dalam rangka kedekatan umat. Dan gambaran ini kalau kita flashback ke dalam perjanjian pertama atau perjanjian lama, Mazmur 23. Sehingga gambaran ini adalah gambaran yang biasa saat itu. Yang sangat friendly dalam kehidupan umat saat itu. Orang sangat mudah memahaminya, memaknainya. Karena itu sudah ada dalam perjanjian pertama atau konteks perjanjian pertama kehidupan orang Yahudi. Akan tetapi, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, ternyata dalam gambaran ini Tuhan Yesus ingin kembali mengingatkan dan juga melihat jati dirinya agar gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah gaya kepemimpinan yang mau berkorban. Nah, catatan kita yang ketiga. Keberanian seorang pemimpin yang mau berkorban. Dan itu tidak hanya diomongkan saja, tetapi dilakukan oleh Yesus saat dia dikorbankan di atas kayu salib. Ini dia yang menarik. Gaya pemimpin yang mau berkorban, mau bercapek-capek, mau berlelah-lelah, gitu kan? Sedemikian rupa, yang penting melihat umatnya ada sukacita di dalamnya. Kelelahan itu akan sirna, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Inilah yang kalau flashback kembali saat ada proses vaksinasi yang sudah dilakukan bagi jemaat GKJ Cimahi beberapa waktu lalu. Luar biasa melelahkan, iya memang. Akan tapi pada saat melihat ekspresi umat yang dengan foto di posting di media sosial, ada sukacita di dalamnya, maka kelelahan itu sirna dengan rasa juga sukacita untuk dapat berbagi, belajar seperti gembala yang agung. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, lalu bagaimana dengan keberadaan kita? What next? Ibu Bapak Saudara dan saya adalah pemimpin di dalam kehidupan. Tantangan kita hadapi. Satu dengan yang lain pasti berbeda. Akan tetapi, maukah kita berjuang menghadapi itu semua? Karena apa? Ibu Bapak Saudara dan saya adalah pemimpin di dalam kehidupan bersama dengan Allah. Jangan sampai justru kita mundur. Jangan sampai justru kita lari ke belakang. Tapi ayo hadapi. Karena ingat, beberapa waktu lalu saat 2 minggu pasca Paskah, Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera. Kalau Ibu Bapak masih ingat isi khotbah dari 2 minggu yang lalu. Damai sejahtera itu jugalah yang akhirnya menguatkan kita sebagai pemimpin di dalam kehidupan ini. Untuk tidak lari dari kenyataan. Akan tapi kita mau menghadapinya bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, mengucap syukur saat kami dapat memasuki minggu terakhir di bulan April ini. Banyak peristiwa kehidupan yang kami alami di dalamnya. Akan tetapi, karena kasih penyertaan juga Tuhanlah kami dapat melewati ya Allah. Jikalau kami melihat di dalam kehidupan, terjadi beberapa waktu lalu bencana alam di NTT yang luar biasa. Bahkan pergumulan saat ini yang terus sedang kami hadapi. Karena tuntunan Tuhan jugalah kami dapat menghadapinya. Kami tidak lari ya Allah. Sehingga kepemimpinan yang Tuhan Yesus gambarkan di dalam kehidupan pelayanan, inilah juga yang menjadi contoh di dalam kehidupan kami. Saat kami diberikan kesempatan dan waktu menghadapi kehidupan. Karena kami adalah pemimpin-pemimpin dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Saat kami mau berjuang, berusaha memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat kami juga mau berkorban untuk dapat melihat kesukacitaan orang lain. Inilah ya Allah yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup kami. Sehingga tuntun kami agar kami pun dimampukan. Tuhan, pada kesempatan saat ini kami berdoa untuk kehidupan keluarga lepas keluarga dalam menghadapi pergumulan kehidupan ini. Mereka yang mungkin tertekan karena masalah ekonomi akibat pandemik. Tuhan dampingi mereka, keluarga-keluarga ini. Tuhan satukan kembali, Tuhan kuatkan kembali. Ada kasih Tuhan yang selalu menopang, menjaga, bahkan memampukan. Kami juga berdoa untuk orang tua yang dalam menghadapi anak-anak mereka sedang sekolah secara online. Berikanlah mereka kemampuan dan kesabaran ya Allah. Di tengah kesibukan mereka juga sebagai orang tua, untuk dapat mendamping putra-putri mereka. Kami juga berdoa untuk kami para anak-anak ya Allah. Entah kami yang bekerja, yang saat ini juga mungkin work from home atau bekerja di rumah, ataupun karena banyak hal akhirnya kami harus kehilangan pekerjaan kami, atau bahkan kami harus mengurangi jam pekerjaan kami karena berkurangnya income ya Allah di perusahaan kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan mampukan kami, kuatkan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini masih studi ataupun sekolah di rumah. Berikanlah mereka juga ketekunan, tidak main, malah justru main game di tengah-tengah belajar mereka. Ketaatan mereka ya Allah, kami serahkan. Kami juga berdoa ya Allah, untuk pelayanan kasih yang kami lakukan di GKJ Cimahi ini. Segala sesuatu yang kami lakukan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan kami bersama. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana proses vaksinasi COVID-19 sudah mulai dilaksanakan, baik tahap pertama maupun tahap kedua. Biarlah ini dapat menjadi jalan akan pembaharuan, pemulihan dalam kehidupan menghadapi pandemi. Kami serahkan ya Allah ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan nyata di dalam setiap perkara kehidupan yang kami alami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat, kita menyanyikan PKJ 264 ayat yang pertama, apalah arti ibadahmu. Jemaat dimohon untuk berdiri. Ya Allah, Bapa yang pengasih, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu sekarang ini, selaku bagian dari ibadah kami di rumah-Mu ini. Kiranya persembahan ini merupakan lambang dari pengudusan yang tiada terbatas, yang tiada kembali dengan sia-sia. Demikian pula sabda-Mu yang telah kami dengar bersama melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Biarlah tiada kembali dengan sia-sia, melainkan menjadi pedoman hidup kami dan suluh bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 383. Sungguh indah kabar mulia. Selama
umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini dan kini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.